Shalom, selamat malam pemirsa di mana saja Anda berada. Senang rasanya kita boleh bersama-sama lagi di malam yang terakhir ini. Kita masih akan mengikuti satu hari penuh besok, manakala kita akan mendengarkan firman Tuhan seri yang terakhir, Perjanjianku Padamu. Perjanjian yang Tuhan berikan untuk kita dan yang tentunya diharapkan juga oleh Tuhan agar kita memberikan respons kepadanya. Saya sangat berterima kasih untuk teman-teman yang ada di studio. Ada begitu banyak penatua yang hadir di studio kita malam hari ini. Terima kasih untuk semua doa-doa yang sudah dilayangkan untuk pemirsa dan yang semua yang sudah mengusulkan untuk didoakan. Terima kasih untuk pujian-pujian yang sudah dikumandangkan dan tim praise yang sudah ada. Terima kasih untuk semua kontribusi dan lebih istimewa juga untuk teman-teman yang menjalankan kamera dan yang ada di studio ini. Saya sangat berterima kasih untuk semua yang menonton pekabaran baik kesehatan, baik firman Tuhan, baik pujian sepanjang malam dari malam pertama tanggal 19 sampai pada malam hari ini. Dan tentunya saya berharap besok pun Anda akan tetap bergabung bersama-sama dengan kami. Saya sangat gembira oleh karena tidak terasa sudah hampir 1 minggu kita bersama-sama. Dan firman Tuhan sudah dinyatakan dari malam ke malam. Kita sudah mengikuti firman Tuhan ini. Dan saya yakin firman Tuhan yang ada di layar, baik Android Anda ataupun yang ada di televisi Anda bisa nonton ulang ataupun bisa melihatnya kembali untuk hal-hal yang mungkin kurang jelas bagi saudara-saudara. Sebelum saya memasuki pembahasan firman Tuhan, saya sangat berterima kasih untuk beberapa dari pemirsa yang meminta untuk secara khusus didoakan. Secara khusus didoakan dan juga secara khusus minta untuk dapat belajar lebih lanjut. Bila saudara-saudara pemirsa rindu untuk belajar, dapat kontak kepada kami ya lewat berikan komentar ya yang ada di ruang komentar di Facebook Anda. Lalu kemudian dari situ panitia akan mendapatkan nama Anda ataupun informasi nomor telepon Anda, kami akan mengkontak dan kami akan mendoakan. Lalu bila berkehendak untuk belajar, kami akan layani. Dan pada malam hari ini saudara-saudara pemirsa, saya sangat gembira oleh karena saya boleh berbicara lagi tentang firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya memegang Alkitab saya. Saya memegang firman ini. Saya yakin setiap kita memiliki buku panduan, khususnya buku kerohanian. Dan bagi saya, inilah buku kerohanian saya. Dan saya berharap apapun buku kerohanian saudara, semoga kita mendapatkan terang. Dan lebih istimewa bagi saudara-saudara yang menggunakan firman Tuhan Alkitab ini, dapat membuka wawasan pikiran kita lebih jauh tentang rahasia janji Tuhan bagi saudara dan saya. Pada malam pertama, kita sudah belajar perjanjianku padamu, perjanjian yang terbesar. Perjanjian yang terbesar, di mana Tuhan telah menyatakan bahwa dirinya Dia berikan kepada kita. Lalu kemudian kita masuk malam yang kedua, perjanjian keselamatan, di mana melalui anaknya ada kehidupan. Siapakah anaknya itu? Anaknya adalah Yesus Kristus. Nama lainnya atau nama yang lebih tua adalah Isa Al-Masih. Kita juga telah masuk kepada malam yang ketiga, perjanjian kepemilikan. Kepemilikan ini ditunjukkan dengan saudara-saudara, dengan mengikuti aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kemudian kita masuki perjanjian kebahagiaan. Di antara peraturan itu ada hari istimewa yang oleh mana Tuhan mau berkomunikasi, menjadi alat atau instrumen Tuhan dan saudara dan saya sebagai ciptaan untuk dapat berkomunikasi kepadanya pada hari Sabat. Lalu kemudian kemarin malam kita belajar tentang perjanjian pengurusan, di mana kehidupan kita haruslah kudus, untuk mana kita dapat melihat Allah, untuk mana saudara dan saya dapat memasuki kota yang kudus itu. Allah adalah kudus, dan hal-hal yang tidak kudus tidak mungkin dapat dekat dengan Dia. Oleh karena itu kita perlu dikuduskan dan kita perlu merespons pengudusan itu. Pada malam hari ini
Apakah perjanjian yang akan kita bahas? Perjanjianku padamu yang akan kita bahas adalah perjanjian warisan. Perjanjian warisan. Saya mengajak kita tunduk kepala dan kita berdoa sejenak. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Malam ini kami tiba kepada malam yang terakhir, pembahasan yang keenam, di mana Tuhan memberikan perjanjian warisan. Kami rindu mengetahuinya, kami rindu untuk mendalaminya, lebih daripada itu kami rindu untuk memilikinya. Oleh karena itu ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Dan gunakanlah hamba-Mu hanya sebagai alat Tuhan untuk membuka firman ini, sehingga kami semuanya dapat diberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah. Malam ini kami boleh mendengarkan bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Perjanjianku padamu. Perjanjianku padamu. Perjanjian warisan. Apakah perjanjian warisan yang Tuhan nyatakan kepada pemirsa, kepada saudara dan saya? Sekali lagi saya mengajak kita untuk membuka Alkitab ini saudara-saudara, dengan ayat yang pertama menjadi landasan pembahasan kita, Yesaya 61 ayatnya yang ke-7. Mari kita lihat saudara-saudara, Yesaya 61 ayat yang ke-7 bagian B. Apa dikatakan di sana? Kamu, Tuhan katakan, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Ada 2 hal yang Tuhan berikan berkaitan dengan warisan. Yang pertama katanya, warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi. Sukacita abadi. Warisan dan sukacita tidak bisa terlepas satu dengan yang lainnya. Bila saudara mendapatkan warisan, pasti saudara gembira. Dan Allah menawarkan sukacita ini dalam bentuk double, dalam bentuk 2 rangkap. Sama dengan saudara-saudara memiliki koin. Koin itu akan bernilai kalau 2 sisinya ada. Kalau hanya satu sisi ataupun uang kertas itu hanya memiliki satu sisi, sehingga Anda memilikinya lalu memakai untuk berbelanja, saya yakin tidak akan ada orang yang mau menerima uang yang hanya ada satu sisi. Harus ada 2 sisinya, apakah dia koin ataukah dia kertas. Dan Tuhan mengatakan bahwa kita ditawarkan warisan 2 kali lipat di negeri kita. Bagaimanakah warisan itu kita peroleh di situasi COVID-19 seperti ini? Perjanjian warisan diberikan kepada saudara dan saya. Dan perjanjian itu ada di dalam firman-Nya. Dengan kata lain, Allah berkata, Allah sudah berjanji, aku memberimu warisanku. Aku memberimu warisanku. Allah memiliki warisan. Warisannya hebatnya adalah karena Allah tidak mati, Allah adalah hidup, Allah kekal, Allah sangat luar biasa, Dia maha tahu, maha hadir, maha hebat, Dia sangat dahsyat. Dengan kata lain, biasanya orang kalau kasih warisan, kalau seandainya dia akan meninggalkan tempat itu ataupun akan meninggal dunia, biasanya warisan itu sudah diurus lebih dahulu. Tetapi Allah kita ada Allah yang maha kuasa, tidak bisa mati, Dia tidak bisa wafat, Dia kekal selama-lamanya. Warisan yang Dia berikan bukan hanya sekedar menjadi bagian penerima, tetapi juga akan dinikmati senantiasa oleh karena karya-karyanya yang akan terus bertambah dan terus diberikan dan dinyatakan kepada si penerima warisan ini. Yaitu siapa? Yaitu Anda dan saya. Lebih tepatnya yang bagaimana Anda dan saya ini? Itulah yang menjadi pertanyaan. Bagaimanakah caranya supaya saya bisa menerima warisan? Oleh karena perjanjian warisan ini ditawarkan kepada pemirsa dan kepada saya. Saya mengajak kita untuk membuka ayat selanjutnya. Firman Tuhan yang ada di dalam Yehezkiel 44. Yehezkiel 44 ayatnya yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama Yehezkiel pasalnya yang ke-44 ayatnya yang ke-28. Mereka tidak mendapat bagian milik pusaka. Oh, siapa ini? Mereka ini adalah keturunan Lewi. Mereka ini adalah orang-orang dari keturunan Harun. Namanya bangsa Lewi. Mereka ini adalah para imam-imam. Dengan jabatan imam, imam artinya dia menjadi perantara antara manusia kepada Allah. Kalau nabi adalah perantaran dari Allah kepada manusia.
Imam berfungsi, dia membawa segala keluh kesah, permasalahan, permintaan, lalu semua yang menjadi harapan dari manusia dia bawa kepada Allah. Dan ketika imam ini membawa kepada Allah, dia akan meminta dengan sungguh-sungguh dan Allah akan memberikan kepadanya. Orang-orang Lewi tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Oleh karena ayat ini berkata, sebab akulah katanya milik pusakanya, dan janganlah berikan kepada mereka tanah milik di Israel, sebab akulah milik mereka. Wow, Allah berkata orang-orang Lewi, keturunan Harun, tidak dapat milik pusaka. Kenapa? Karena Tuhan bilang, akulah, dialah milik pusaka mereka. Wah, sangat istimewa. Orang-orang kalau Anda baca di dalam Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya dalam Perjanjian Baru, 39 buku ini, kita akan dapati orang-orang Lewi ini tersebar di berbagai tempat, tersebar di berbagai suku Israel. Suku Israel yang ada dicatat dalam Alkitab, 12 suku itu, setiap sukunya ada orang Lewi tinggal di sana sebagai imam untuk melayani suku yang besar-besar ini. Imam-imam ini berfungsi untuk fokus membawa permohonan dari semua umat kepada Allah. Dan mereka tidak mendapatkan warisan. Mereka hanya mendapatkan bantuan kehidupan dari saudara-saudara mereka. Kenapa? Karena milik mereka adalah Allah sendiri. Allah yang berkata. Wah, luar biasa. Dengan kata lain saya boleh katakan, semua imam-imam di zaman itu milik mereka, warisan mereka adalah siapa? Allah sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Mari saudara-saudara, saya mengajak kita membuka 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9, bagaimanakah tentang status saudara dan saya? Kalau perjanjian lama imam-imam mendapatkan milik pusaka mereka, warisan mereka adalah Allah sendiri, bagaimana dengan kita? 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 saya ingin membaca dari Alkitab, berbunyi sebagai berikut. Ya, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah, berbicara mengenai perjanjian baru, berbicara mengenai perjanjian yang dilakukan antara Allah melalui anaknya, yaitu kehidupan itu, Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu, kepada mereka yang percaya kepadanya. Yaitu saudara dan saya, bila kita percaya kepadanya. Dia katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dengan kata lain, kalau fungsi keimamatan para imam di zaman perjanjian lama, yaitu di zaman Israel, sebelum tarik Masehi, di mana warisan mereka adalah Allah sendiri, kita yang hidup sesudah tarik Masehi, warisan kita adalah Allah juga. Kenapa? Karena dengan kematian anaknya, kita memiliki akses langsung. Setiap kita bisa menjadi imam untuk diri kita sendiri. Kita boleh berdoa dan meminta kepada Allah. Kita boleh meminta dengan apa yang menjadi unek-unek hati kita. Segala pergumulan kita sampaikan kepadanya. Dan dia mendengar kita. Dengan kata lain, apakah yang menjadi warisan saudara dan saya pada saat ini? Oh, warisan kita adalah Allah itu sendiri. Tetapi ingat baik-baik. Tidak mudah saudara-saudara, bila saudara mengatakan bahwa saya memiliki warisan. Apa sih, bagaimana sih caranya untuk mendapat warisan itu? Walaupun Allah sendiri mengatakan dialah warisan itu. Tidak semudah kita berpikir dan kemudian mengatakan, yang penting datang kepada Allah. Saudara, saya mengatakan kita manusia berdosa. Tidak dapat datang dengan berhadapan dengan Dia yang suci. Melihat Allah sama dengan kematian saudara-saudara. Datang dengan keadaan kita seperti ini, tidak ada yang bisa selamat. Kecuali Dia membuat kita suci. Dia membuat kita kudus. Ternyata berkaitan dengan pengudusan tadi malam, penting sekali saudara-saudara. Warisan itu berkaitan dengan pengudusan. Warisan yang saudara dan saya terima berkaitan dengan pengudusan yang saudara dan saya terima dari Allah. Mari kita lihat Kisah pasalnya yang 20 ayat 32. Apa yang dikatakan dalam Kisah pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-32. Anda boleh mencatat pemirsa, ya. Lalu Anda bisa menggarisbawahi langsung di dalam Alkitab ini.
Kisah 20 ayatnya yang ke-32 berbunyi, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Bagian yang telah ditentukan. Bagian yang telah ditentukan, pemirsa, minta maaf saya mau kasih bahasa asli sedikit ya. Dikatakan bagian yang ditentukan bagi semua orang yang dikuduskannya, ini berasal dari kata klerenomia yang berarti inheritance ataupun possession ataupun portion ataupun property. Warisan kata singkatnya ataupun harta pusaka yang saudara dan saya bisa miliki. Siapa mereka ini? Yaitu mereka yang telah dikuduskan. Berkaitan dengan pelajaran tadi malam, saudara-saudara, kemarin malam, Anda boleh menonton kembali. Tapi saya mau katakan bahwa hanya orang yang dikuduskan yang mendapatkan porsi warisan ini. Mereka yang tidak dikuduskan, minta maaf, tidak mendapatkan porsi. Tidak mendapatkan porsi bagian harta, pusaka, warisan yang telah ditentukan bagi mereka. Mari kita belajar lebih jauh tentang harta warisan dan porsi ini. Pemirsa, saya memiliki seorang sahabat. Ya, dia seorang pendeta, dia mengangkat anak, ya. Tetapi satu kali saya berbincang-bincang dengan dia, saya mengatakan, bagaimana, apakah Anda mencintai anak yang Anda angkat itu? Dia katakan, oh iya pendeta, saya sangat sayang kepadanya. Pada kenyataannya, dia sekarang sudah lebih baik dan lebih bagus. Baik dalam kehidupannya, dalam pendidikannya, dan dia mendapatkan juara. Saya gembira juga. Tetapi, saya berpikir dalam pikiran saya, bila sahabat saya ini mempunyai warisan, kepada siapa yang dia akan berikan? Kalau saudara pemirsa ada warisan, saya mau tanya, Anda berikan kepada siapa? Hukum menyatakan warisan hanya diberikan kepada anak. Tidak diberikan kepada yang lain. Di dalam Alkitab, menarik pemirsa, di dalam Alkitab, kalau Anda baca perjanjian lama, walaupun mereka ada 4 anak yang memiliki warisan, hanya 1, anak sulung. Anak kedua, anak ketiga, keempat tidak memiliki warisan. Hanya anak yang pertama memiliki warisan. Kecuali ayah mau, anak atau bapaknya mau supaya anak kedua, ketiga, keempat memiliki warisan, dia akan pergi ke gerbang kota. Dia akan berhadapan dengan tua-tua, dengan mereka yang disebut penatua atau orang-orang tua yang ada di kota itu. Lalu mengadakan perjanjian. Ini anak ini saya angkat dia untuk penerima warisan. Walaupun dia sendiri anak kandung. Tidak heran saudara-saudara, Allah katakan apa? Semua anak sulung itu adalah miliknya. Adalah harta pusakanya. Semua anak sulung. Jadi kalau Anda pemirsa anak sulung, berbahagialah karena Anda adalah milik pusaka Tuhan. Tetapi saya mau katakan, untuk memiliki warisan yang Tuhan tawarkan, hanya bisa kalau saudara dan saya menjadi anak. Mari kita lihat Galatia pasal yang keempat. Ayat 5 dan ayat yang ke-7. Galatia pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-7. Saya ingin baca. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jikalau kamu anak. Alkitab jelas. Yang menerima warisan adalah mereka yang dikuduskan. Tetapi ingat, orang-orang yang dikuduskan ini harus diadopsi, harus diangkat statusnya, yaitu menjadi apa? Anak. Harus menjadi anak, karena kalau tidak menjadi anak, ada status adopsi, maka orang itu tidak memiliki harta warisan. Tidak memiliki pusaka, tidak memiliki waris, tidak bisa menjadi predikat ahli waris. Hanya diangkat jadi anak baru bisa memiliki harta warisan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara yakin saudara anak? Apakah saya yakin saya sudah diangkat menjadi anak?
Apakah status anak itu sudah saya miliki sehingga saya berhak memiliki harta warisan, harta pusaka dari Allah itu? Ini yang menjadi pertanyaan saudara dan saya. Bagaimana sih proses adopsi itu? Ini yang perlu kita tanya lagi. Bagaimana proses adopsi sehingga akhirnya saudara pemirsa di rumah di mana saja, saya yang ada di studio dan kami yang ada di sini dapat mendapatkan status anak. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayatnya yang ke-12, apa dikatakan di sana? Saya baca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Siapanya ini? Huruf besar. Dia adalah si terang itu. Dia adalah firman itu. Dia adalah kehidupan atau zoen itu. Dia adalah aletheia, sumber kebenaran itu. Siapa dia? Yesus Kristus. Dialah yang dimaksud dengan Isa itu. Dialah juru selamat itu. Tetapi semua orang yang menerima dia diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah. Siapa mereka? Ya, ini. Siapa mereka yang menjadi anak-anak Allah? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Wah, proses adopsi ternyata bagian yang pertama adalah percaya kepada anak. Percaya kepada anak tunggal, anak sulung. Percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Isa Al-Masih. Percaya kepada Dia yang bisa menciptakan. Saya tahu bahwa saya dengar bahwa Isa Al-Masih ya, ada yang bercerita bisa menciptakan burung dari tanah liat. Oknum manusia yang bisa menciptakan burung dari tanah liat, ini saya dengar ya, adalah hanya Allah. Hanya Allah yang bisa menciptakan. Saudara yang kasih, manusia mencoba cloning, saudara-saudara. Tapi cloning itu pun melalui proses. Melalui proses dari sel yang pertama kecil, terus cloning. Tetapi saudara yang kasih, Allah menciptakan dari yang tidak ada, yang tidak berbentuk, menjadi hidup, menjadi ciptaan yang luar biasa indah. Allah adalah Allah kita. Dialah yang telah menciptakan kita. Barang siapa yang percaya kepadanya, katanya statusnya kita menjadi anak. Tetapi bukan cuma sampai situ. Jangan saudara pikir, yang penting saya percaya, sudah jadi anak. Saya mau tanya, saudara-saudara. Kalau ada orang yang datang kepada saudara, lalu orang itu katakan, oh saya percaya kepadamu. Apakah saudara langsung merasa bahwa dia menjadi anak saudara? Apakah saudara bilang, oh iya dia anggota keluarga saya? Begitu? Oh tidak. Ada proses yang harus dia lewati. Proses itulah yang penting. Proses adopsi yang pertama, sudah percaya artinya menerima. Saya mau suka dapat warisan dari Tuhan, saya terima dia. Saya sudah terima dia. Ini proses adopsi. Apa bagian yang selanjutnya supaya betul-betul saya siap menerimanya? Roma 8 ayat 17. Mari saudara-saudara pemirsa, saya mengajak kita membuka Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-17. Berbunyi sebagai berikut. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ditekankan lagi. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Orang yang disebut pewaris ternyata berhak menerima janji-janji Allah. Disebutkan plural, disebutkan jamak, artinya bukan cuma satu jenis janji. Begitu banyak janji. Anak mendapatkan janji yang begitu banyak. Saudara dan saya bisa dapatkan itu. Mari kita baca selanjutnya. Ya, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Siapa mereka? Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wow. Ternyata proses adopsi itu pemirsa bukan hanya percaya. Bukan hanya, oh saya percaya Yesus. No. Proses adopsi itu adalah bagian yang kedua, ini disebut turut merasakan katanya. Di mana jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Kenapa? Dasar penderitaan itu membuat saudara dan saya dapat dimuliakan. Sebagaimana Dia, anak sulung, dimuliakan di antara makhluk surga. Jadi penerimaan tidak cukup. Anda harus mengikuti
proses yang lain, yaitu menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, mari kita belajar sedikit tentang menderita ini. Berbicara mengenai penderitaan Yesus, tidak hanya bercerita mengenai Dia disalib. Penderitaan Yesus, kalau Anda baca, bahasa asli menyatakan ini berkaitan dengan kesiapan Dia untuk menderita dan selama penderitaannya dan sesudah dia mendapatkan penderitaan itu. Dengan kata lain, proses untuk mana disebut sebagai bersama-sama dengan penderitaan Kristus, artinya pemirsa dan saya bukan hanya sekedar percaya ya, perlu percaya, tetapi juga melakukan atau merasakan turut sama-sama dalam kehidupannya, dalam penderitaannya, dalam kematiannya, dalam kebangkitannya, dan dalam kenaikannya. Ini yang dimaksud dengan proses penderitaan. Tidak mudah, saudara-saudara. Mari kita lihat Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Paulus katakan, Rasul Paulus, rasul yang dikenal sangat pandai ini. Paulus katakan, Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Wah, Paulus mau berikan penjelasan. Yang dimaksudkan dengan turut menderita ini, di mana serupa dengan Yesus di dalam kematiannya. Yesus sudah mati, Isa Al-Masih sudah mati. Dia sudah mati di kayu salib dan Dia bangkit, saudara-saudara. Dia bangkit pada hari Minggu. Dia bangkit dan sekarang Dia berada di surga, diangkat oleh Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat serupa dengan Dia dalam kematiannya? Dia sudah bangkit. Tetapi saudara dan saya, supaya memperoleh harta warisan ini, memperoleh pusaka yaitu Allah sendiri dan janji-janjinya yang lain, bagaimana caranya? Adalah turut bersama-sama serupa dengan Dia. Serupa artinya sama tapi tidak persis. Artinya bukan seperti Dia, tetapi menyerupai apa yang Dia lakukan dalam kematiannya. Apakah saudara dan saya sudah mati saat ini? Belum. Kita masih hidup. Makanya kita lagi menonton. Makanya saya lagi bicara. Kalau saya sudah mati, tidak lagi saya bicara, saudara-saudara. Yang saya mau katakan di sini, yang Paulus katakan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, adalah berbicara tentang kematian Yesus yang disimbolkan untuk menjadi bagian saudara dan saya. Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ketiga memberikan penjelasan lebih jauh tentang kematian ini. Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ketiga. Mari kita baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ternyata yang dimaksudkan dengan bagian yang kedua dalam proses adopsi ini, yaitu turut bersama-sama dalam penderitaannya, yaitu serupa dengan kematiannya, dijelaskan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 3, yaitu melalui apa? Baptisan. Melalui baptisan, saudara-saudara. Dibaptis sesuai dengan kematiannya. Kenapa, saudara-saudara? Markus memberikan ringkasan proses adopsi itu. Buku Markus mencatat dalam Markus pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Proses adopsi ini diringkas oleh Markus, dijelaskan panjang lebar oleh Paulus. Proses adopsi ini pertama adalah saudara percaya. Saya yakin dari malam ke malam Anda sudah belajar dan Anda mulai belajar percaya, dan mungkin saudara sekarang percaya. Pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah itu sudah cukup? Oh tidak. Kenapa? Saya sudah membahas firman Tuhan. Banyak orang yang percaya, yang berkata, Tuhan, aku buat ini dalam namamu. Aku buat mujizat dalam namamu. Tetapi Tuhan katakan apa? Aku tidak mengenal kamu.
Kenapa? Karena proses percaya ini, proses adopsi ini tidak berlanjut sampai kepada finalnya, kepada akhirnya. Proses adopsi ini hanya sekedar percaya. Perlu ada merasakan penderitaan bersama-sama dengan Yesus dalam kematiannya yang ditunjukkan melalui apa? Baptisan. Alkitab jelaskan Markus 16 ayat 16. Barang siapa yang percaya dan dibaptis. Ada percaya dulu baru dibaptis. Lalu kemudian dikatakan yang percaya dan dibaptis akan selamat. Tapi yang tidak percaya akan dihukum. Kenapa? Orang yang tidak percaya perlu dibaptis. Kalau saudara sudah percaya, pertanyaannya adalah apakah saudara mengadakan langkah untuk dibaptis? Ternyata warisan itu berkaitan dengan anak. Selama saudara dan saya belum diadopsi menjadi anak, maka kita tidak akan mendapatkan warisan itu. Cara diadopsi adalah percaya kepada anak tunggal itu, percaya kepada Yesus Kristus itu, dan turut dalam penderitaan kematian yang disimbolkan melalui baptisan ini. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Anda boleh baca dalam Matius pasalnya yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Saudara mungkin bertanya, pendeta, bagaimana dengan membaptis ini? Saudara-saudara, baptisan disebut baptiso dalam bahasa Yunani. Artinya dibenamkan, dicelupkan sepenuhnya, sama dengan ketika ada orang yang mau mewarnai kain. Kain itu dicelupkan sepenuhnya ke dalam cairan warna, untuk mana kain itu mendapatkan warna yang berbeda. Kata baptisan di dalam Alkitab disebutkan lebih atau sekitar 80 kali. Dan disebutkan Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Artinya hanya satu jenis. Satu jenis baptisan untuk mana saya dapat mengekspresikan proses yang kedua, adopsi untuk menjadi anak, sehingga saya mendapatkan warisan. Tetapi saudara-saudara, di dunia ini sudah begitu banyak jenis baptisan. Saya masih ingat ketika saya berada di Turki, saudara-saudara. Saya berada di satu bangunan yang tinggi, yang besar, Hagia Sophia. Di Hagia Sophia ini, saudara-saudara, ketika saya berkunjung di dalamnya, saya sangat menarik oleh karena saya melihat ada gambar di tengah-tengahnya, gambar bulat, lalu di sebelah ada dua bulatan yang lain. Dan di gambar tengah-tengah di sini saya melihat itu adalah gambar Maria dan Yesus Kristus. Sedangkan di gambar kiri dan kanan adalah tulisan Arab yang berbicara mengenai Nabi Muhammad. Dan saya kagum oleh karena keakraban yang ada di antara umat-umat yang ada di sekitar situ. Dan saya berusaha berjalan-jalan di sekitar Hagia Sophia ini, saudara-saudara. Dan saya tiba di salah satu sudut, di mana saya masuk ke dalamnya, lalu saya baca di sana. Ini adalah tempat baptisan. Dan saya melihat, saudara-saudaraku yang kasih, saya mengajak sahabat saya, adik saya, seorang pendeta Arce Ngelo untuk masuk ke dalam, dan saya angkat tangan untuk membaptiskan dia. Saya sangat gembira karena di situ saya melihat di zaman Ottoman ada juga tempat baptisan. Ternyata proses untuk mengadopsi seseorang menjadi anak dibuktikan bukan hanya sekedar firman Tuhan, tetapi juga oleh sejarah dan arkeologi. Pemirsa, saya mau katakan bahwa Allah mau supaya saudara dan saya menerima warisan. Dan warisan ini hanya diperoleh dengan cara percaya dan kemudian dibaptiskan. Karena dengan dibaptis, apa yang dikatakan oleh Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-4. Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-4. Mari kita lihat firman Tuhan. Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-4 saya ingin baca. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Orang yang memiliki hidup baru harus melewati yang disebut dengan proses baptisan. Baptisan dalam kematian. Ada orang bilang, pendeta, baptisan itu boleh berdiri kah? Saya katakan, minta maaf, bukan berdiri. Kenapa? Saudara, Anda belajar atau Anda lihat di seluruh dunia ini. Orang kalau orang mati itu, saudaraku yang kasih, pasti dia akan terlentang. Dia akan tidur. Dan kematian itu artinya dia harus rata. Berarti
Orang yang dibaptis itu harus masuk seperti dengan kata aslinya, baptiso, artinya dibenamkan. Lalu kemudian prosesnya seperti mati. Lalu kemudian dibangkitkan. Karena Roma pasal yang ke-6 ayat 4 mengatakan, baptisan itu adalah simbol mengikuti kebersamaan dengan Yesus dalam kematiannya dan dalam kebangkitannya. Inilah yang dimaksud dengan saudara dan saya siap diadopsi untuk menjadi anak, karena hanya anak yang boleh memiliki warisan. Galatia pasalnya yang ketiga ayat 27 berkata, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Semua yang dibaptis oleh Kristus telah mengenakan Kristus. Apa artinya? Apa yang Yesus buat, apa yang dia lakukan, saya pun buat. Yesus dalam Matius pasalnya yang pertama, ayat 13. Tanpa disuruh, tidak ada orang yang paksa-paksa saudara yang kasih. Dia pergi, lalu kemudian bertemu dengan Yohanes. Dalam Matius pasalnya yang ketiga itu. Apa yang dilakukan saudara-saudara? Dia bilang ketika Yohanes katakan, saya tidak bisa membaptiskan engkau. Engkau tidak berdosa. Sayalah yang harus dibaptis. Yesus katakan, saya harus dibaptis karena untuk memenuhi kehendak Allah. Artinya, Yesus pun yang tidak ada dosa, dia mau melakukan kehendak Allah. Dan saudara pemirsa, itu proses pengadopsian yang harus kita lakukan agar kita memiliki warisan. Ayat yang terakhir yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara. Wahyu pasalnya yang ke-21. Wahyu pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-7. Apa yang dikatakan sebagai ayat penutup untuk malam yang terakhir bagi saudara dan saya. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7 berkata, barang siapa menang. Artinya, orang ini akan bergumul untuk percaya dan untuk mengikuti penderitaan dalam kematian yang disimbolkan dalam baptisan. Untuk dia mendapatkan predikat sebagai anak. Sehingga dia bisa memperoleh warisan dari Allah, pusaka yaitu Allah sendiri. Dan janji-janjinya yang begitu banyak dalam firman Tuhan. Dikatakan barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Wow. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Kalau Anda baca di dalam Wahyu, Anda akan dapati bukan cuma kota kudus, bukan cuma kehidupan kekal yang tidak pernah mati, tetapi kebahagiaan yang tidak pernah putus-putusnya, berhadapan dengan Allah sendiri, menyanyi bersama malaikat, kegembiraan bersama dengan saudara-saudara orang tua yang lebih dahulu beristirahat dengan kita, sebuah sukacita yang besar. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Firman Tuhan berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya. Dan aku dan Allah akan menjadi Allahnya. Dan ia, saudara dan saya, pemirsa di mana saya berada, akan menjadi anak-anak Allah. Kalau perjanjian warisan disampaikan pada malam hari ini, Tuhan berkata, aku sudah berjanji, aku memberikan warisanku padamu. Pertanyaan yang saya tanyakan kepada pemirsa, apakah perjanjianmu kepada Allah yang menawarkan warisan itu? Mari saudara-saudara ambil langkah. Kita sudah percaya dan saya rindu mendapatkan warisan. Warisan itu adalah memiliki Allah, memiliki sumber berkat. Banyak orang di dunia ini hanya berdoa minta-minta berkat. Sedikit-sedikit minta berkat, minta kesehatan, minta uang, minta makanan dan semuanya. Mereka lupa meminta sumber berkat. Saudara, sebagai pemilik dari warisan dan dia tawarkan kepada kita warisan itu, dia katakan dia berikan dirinya sendiri. Caranya saudara dan saya terima, yaitu kita harus menjadi anak. Bagaimana cara jadi anak? Dengan cara diadopsi, yaitu percaya kepadanya lalu melakukan apa yang dimaksud dengan kehidupan dalam penderitaan kematian yang disimbolkan dengan baptisan. Karena tanpa itu saudara-saudara, saudara dan saya tidak dapat memiliki semua yang Allah berikan kepada kita. Tidak dapat menikmati melihat wajahnya. Tidak dapat mendapatkan status sebagai anak Allah. Oleh karena itu malam ini, mari pemirsa, ambil langkah untuk Tuhan. Ambil langkah untuk klaim, untuk menggenggam, untuk menuntut janji Tuhan. Tuhan, engkau memberikan janjimu padaku dan perjanjianmu adalah warisan itu. Maka saya siap untuk menjadi anak. Marilah pemirsa, jadilah anak Tuhan.
Dan ambillah langkah percaya dan dibaptis. Karena ini adalah sebuah hal yang sangat istimewa yang tidak semua orang mungkin dapat menikmatinya. Malam ini adalah kesempatan saudara-saudara. Mari kita berdoa bersama-sama, meminta berkat dari Tuhan. Bila saudara-saudara sudah menikmati baptisan ini, sudah percaya, bersyukurlah. Bila saudara baru percaya, belum dibaptis, ambil langkah. Oleh karena ini adalah kesempatan yang istimewa untuk mana saudara dapat mendapatkan status yang baru menjadi anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami bersyukur malam ini. Kami boleh mendapatkan janji warisan yang Engkau tawarkan kepada kami. Janji itu hanya kami peroleh lewat status kami diadopsi menjadi anak. Kami telah percaya Engkau adalah Bapa kami. Kami percaya Engkau adalah Allah pencipta kami. Namun ya Tuhan, bila kami belum mengambil langkah yang kedua, yaitu turut dalam penderitaan melalui kematian yang disimbolkan dalam baptisan ini, Tuhan mampukan kami untuk mengambil keputusan ini. Sehingga kami dapat status yang baru, mendapatkan hidup yang baru, dosa-dosa kami diampuni, dan kami mendapatkan sukacita yang tidak pernah habis itu, dan hidup abadi yang Engkau berikan bagi kami. Bagi kami yang sudah mengalaminya, bagi kami yang sudah percaya dan dibaptis, tetap kuatkan, berikan kemantapan dalam kehidupan kami, sehingga status ini kami tetap jaga dan tidak akan pernah hilang. Sehingga ketika kami bertemu Engkau nanti, kami akan sangat bersukacita melihat wajah-Mu dan memiliki semua janji yang Engkau berikan bagi masing-masing kami. Malam ini hamba berdoa, kiranya semua pemirsa diberkati, kehidupan mereka lebih meningkat dalam semua yang mereka butuhkan. Kasih sayang Tuhan menyehatkan mereka, menyembuhkan sakit mereka, mempererat keretakan mereka. Lebih daripada itu, mampukan semua pemirsa ini diberkati secara rohani untuk dapat mendapatkan status anak-anak-Mu ya Allah. Bapa, kiranya Tuhan memberkati manakala kami beristirahat malam hari ini. Dan besok kami akan lanjutkan dengan firman Tuhan dan kegiatan-kegiatan yang pasti memuliakan nama-Mu dan memberkati kami. Dan terima kasih untuk kesempatan kebersamaan malam hari ini, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.